laki-laki beserta rombongan. Alhamdulillah suasana pagi ini cuaca begitu cerah. Semoga begitu pula secerah hati bagi kedua belah pengantin, kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Dan kami persilakan kepada pihak mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam dan menempati tempat yang telah disediakan tuan rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Kata sambutan dari pihak mempelai laki-laki yang disampaikan oleh Dr. Andes Muzani kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati dan yang kita banggakan, Ketua RT 20 Kelurahan Dodok Kecamatan Darong Siti, yang kami muliakan orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Tutor Tenggana yang terlibat pandai, alim ulama yang berada di lingkungan G20 yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, keluarga besar dan pihak perempuan, begitu juga dengan keluarga besar dan pihak laki-laki yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana kasihnya tidak dapat ditunjuk belahnya, Tuhan yang Maha Penyayang, karena berkat sayangnya kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini hingga dapat kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun dalam rangka menyaksikan peresmian pernikahan anak keponakan kita, Maisa Purnamasari binti Melwani dengan Sarkuni bin Jasmani almarhum. Semoga pernikahan beliau akan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah. Selawat dan salam mari dengan janjinya kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang tidak pernah kita lihat tapi selalu kita sebut namanya dalam sholat kita, Nabi yang telah meninggalkan dua amanah kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga kedua amanah tersebut akan selalu menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan pada masa sekarang dan masa akan datang. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang masa kelak kita akan memperoleh syafaat dari beliau dan kita sama-sama berdoa ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami mewakili keluarga besar
Pak Jasmani almarhum menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah semalam akad nikah dari anak keponakan kita, Sarkuni dan Sari, telah berjalan dengan baik. Semoga pernikahan tersebut diridhoi, diberkahi oleh Allah, dan mohon kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya keluarga besar, untuk dapat mendoakan agar kedua mempelai senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan menjadi keluarga yang benar-benar keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dapat menjalani hidup rumah tangga beliau dengan baik sampai akhir hayat nantinya. Dan yang terpenting, mengingat semalam akad nikah, artinya mereka baru, ya kan? Sarkuni mungkin dalam segi usia mungkin sudah cukup dewasa, namun sebagai orang baru banyak hal yang perlu bimbingan dan petunjuk dari khususnya keluarga besar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di lingkungan G20 ini. Jadi pada kesempatan ini kami mohon agar anak keponakan kami senantiasa diingatkan, diberi petunjuk, dibimbing agar dalam perjalanan hidup sehariannya di lingkungan ini dapat beradaptasi dengan baik, dapat mengikuti segala aktivitas di sini sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, dan dapat menyesuaikan diri sehingga dalam perjalanannya tidak ada hal-hal yang menjadi kendala bagi pasangan baru ini. Jadi intinya kami mohon agar bimbingan, petunjuk, tunjuk ajar dalam bagaimana seharusnya hidup berumah tangga itu selalu diberikan kepada mereka, sehingga perjalanan mereka benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang mereka harapkan untuk selanjutnya. Kepada anak keponakan kami, Sarkuni, ibarat pepatah tua mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sesuaikanlah, beradaptasilah dengan sebaik-baiknya, ikutilah segala yang menjadi aturan dan ketentuan yang berlaku di tempat kita yang baru ini, sehingga semua orang dapat menyukai, dapat menyenangi, dan apapun dapat berjalan sebagaimana yang Sarkuni inginkan gitu. Jadi saya kira kehadiran kami di samping itu menyerahkan kepada pihak perempuan agar anak keponakan kami ini selalu berada dalam bimbingan, dan pada saatnya nanti apabila Sarkuni membawa istrinya ke lingkungan keluarga kami, kami pun akan perlakukan hal yang sama terhadap Sari nantinya, sehingga mereka benar-benar menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat kelaknya. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muzani yang telah menyerahkan Kakanda Sukarti. Selanjutnya kata terima dari pihak perempuan yang mana disampaikan oleh Bapak M. Syukur SEMA, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RT 20 Kelurahan Legok, Kecamatan Alosipin,
yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, nenek, mama, tua-tua tangganai, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami hormati Bapak Sawendra Sagi, yang pada hari ini kami mohonkan untuk nanti memberikan nasihat perkawinan, yang mana beliau tidak asing lagi ketugas keseharian beliau adalah penyuluh agama di Kecamatan Kota Baru. Alhamdulillah masih tergolong unsur keluarga. Jadi kami mohon nanti Bapak Sawendra untuk dapat memberikan nasihat perkawinan. Dan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para undangan dan seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara resepsi pernikahan anak keponakan kami. Bapak-bapak, hadirin yang kami hormati, yang kecil tidak kami sebut nama, yang tidak kami imbau gelarnya. Segala kitonan ada di rumah nan sebuah eko, rumah nan bapak geladak, alaman nan berundang, tepian nan bapak baso. Jadi ke hari yang elok, hari ini kami merasa berbahagia karena kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara yang memenuhi undangan kami. Selawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya semangat beliau lah yang kita harapkan. Semoga yaumil akhir nanti kita mendapatkan semangat dari baginda kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi penyerahan dari pihak laki-laki mewakili pihak laki pada kami keluarga besar dari pihak mempelai perempuan, yaitu yang sehariannya dipanggil Sari dengan seorang laki-laki yang bernama Sarkudin. Alhamdulillah hari ini merupakan hari bahagia bagi beliau duduk di pelaminan. Semoga doa restu dari bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang kami harapkan, semoga kedua mempelai yang hari ini yang memasuki kehidupan rumah tangga mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga menerima apa yang disampaikan oleh Bapak pihak laki-laki tadi. Mohon ditunjuk dan diajar, ditegur dan disapok ya, untuk ponakan kami Sarkudin apabila mereka dalam kesehariannya bergaul di tempat ini. Tentunya sudah menjadi tugas kami para nenek mama tua taganai dan ulama untuk memberikan tegur ataupun nasihat kepada beliau. Dan sebaliknya begitu juga harapan kami, anak kami Sari nantinya ketika beliau berada di kampungnya mempelai lagi yaitu Sarkudin, kami mohon juga nanti dapat dinasihati. Mungkin karena beliau, karena keponakan kami Sarkudin ini, kehidupan beliau, pekerjaan beliau, usaha beliau di Batu Rajo, Sumatera Selatan. Tentulah istri yang ikut suami. Nanti harapan kami, waktu nanti keponakan kami Sari berada di lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu, suku dan sebelah kampung dan sebagi di Batu Rajo, kami juga menitipkan anak keponakan kami untuk dapat ditegur dan disapu apabila beliau salah dalam langkah, salah dalam bertetangga. Dan kepada Sari kami berpesan, binalah keluarga, hubungan keluarga dengan baik, jagalah tutur kata dan bahasa. Ketika Sarkudin memanggil itu mamang atau mangci, Sari juga diharapkan untuk memanggil mamang dan mangci. Begitu juga sebaliknya, Sarkudin ketika Sari memanggil pakci atau paman ataupun pakdo dan lain sebagainya, juga hendaknya Sarkudin juga demikian. Dan kepada Sari kami berpesan, pandai-pandailah membina rumah tangga,
pandai-pandailah menghormati suami. Hal-hal yang tidak dapat dipecahkan sendiri, jangan mengambil sikap sendiri-sendiri untuk memecahkannya. Sampaikan kepada nenek mama Rotanganai, terutama kepada pihak keluarga besar dari saudara ataupun keluarga kami Sarkodin, supaya kehidupan rumah tangga beliau, kehidupan rumah tangga kalian rukun dan damai. Itu kami harapkan, kami dari pihak keluarga mempelai, anak keturunan kami dalam kehidupan beliau dalam berumah tangga tidak hanya sampai sebatas seumur hidup, tapi sebatas hayat telah memanggil baru diharapkan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sekali lagi doa restu dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan, dan kami mohon maaf seandainya dalam penyambutan kami, penempatan kami, bahkan nanti hidangan kami yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan selera Bapak dan Ibu sekalian, kiranya untuk dapat dimaafkan. Saya rasa demikian, kepada nanti Bapak saudara berkenan memberikan nasihat perkawinan, dan sekaligus nanti mungkin diberikan kami doa Pak, semoga kedua mempelai selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam salat Jumat, tukang bubur naik haji. Karena menjawab salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjawab salamnya tidak terpaksa, dan doa saya semoga yang menjawab salam dengan penuh keikhlasan semoga menjadi ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa mahduna linahtadiya laulan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayati an khalaqa lakum anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika liayatil liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, Bapak Ketua RT, para hadirin undangan, mobil khusus, keluarga besar Bapak Melwani dari mempelai perempuan dan sekeluarga besar yang kami hormati, keluarga besar Bapak Jasmani almarhum beserta rombongan yang telah hadir bersama di kesempatan siang ini. Mobil khusus kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, Mbak Raja dan Ratu Sahari, duduk pun nak ditemani, dikipasi pula. Tentunya adalah satu hal yang berbahagia, karena siapa yang tidak menginginkan menghabiskan masa lajang di usia muda, yaitu dengan sebuah pernikahan. Tentu tiada iringan doa dan kata yang terindah. Semoga diberikan oleh Allah keturunan putra-putri yang soleh dan soleha, dan keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yani adalah Maisa Purnamasari dengan Sarpuni. Tentunya di dalam penyampaian kesempatan ini tidak hanya khusus kepada pengantin baru,
tetapi juga pengantin lama. Pengantin lama ini kadang-kadang perlu diingatkan juga. Jangan-jangan nak puluh pengantin baru. Jadi oleh karena itu, hendaknya sama-sama kita simak di mana di dalam berumah tangga ini, khususnya kepada kedua mempelai, maka bangunlah atas dasar takwa. Karena manakala kita membangun atas dasar takwa, maka insya Allah dunia kita dapat, bahagia, kehidupan akhirat pun insya Allah juga kita dapat. Mendapatkan kebahagiaan dunia tidak harus melupakan akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka tidak perlu kita lupakan dunia. Karena keduanya harus seiring sejalan, yang merupakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita bersama. Yang kedua, suami istri itu harus mempunyai tujuan yang sama. Jangan sampai nanti Sari ke barat dan Udin ke timur. Nah, ini harus ada kata sepakat mau dibawa kemana oleh Udin sebagai nakoda di dalam rumah tangga. Karena setelah diucapkan akad nikah tadi pagi, berarti maka segala tanggung jawab ada pada suami. Karena suami di dalam hari ini adalah menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya pandailah membimbing, membina istrinya supaya dia nantinya menjadi istri yang soleha. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita bangun rumah tangga dengan memiliki cinta dan kasih sayang. Dengan dilandasi dalam membangun rumah tangga, jagalah dengan sholat 5 waktu. Hiasilah diri kita dengan sholat. Sholat itu tidak hanya dikala kita melakukan sholat, tapi dikala kehidupan harinya, mari kita maknai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah dengan akhlakun karimah. Kalaulah sholat ini menjadi pondasi dan dasar kita di dalam membangun rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga yang kita bangun akan kokoh. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Bahkan sholat nanti di akhirat adalah merupakan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di peradilan nanti. Maka tidak ada satupun yang akan ditanya kecuali pertanyaan yang pertama adalah sholat. Makanya dikatakan sholat itu adalah merupakan kuncinya surga. Maka benarlah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Manakala kita mampu melaksanakan daripada ibadah sholat itu tidak mampu membuat diri kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka yang kita kerjakan sholat adalah baru sebatas melepas kewajiban, belum mendirikan sholat. Untuk itu, maka laksanakanlah ibadah sholat ini penuh dengan kekhusyukan di sela-sela dalam perjalanan waktu seiring sejalan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin sudah banyak orang yang salat, tapi manakala salat tidak mampu membuatnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dikhawatirkan dia salatnya hanya baru melepas kewajiban. Yang kedua, pelajari ilmu tentang Islam, hendaknya lebih mendalam.
Jadi mestinya dengan kita membina rumah tangga, keilmuan agama kita itu lebih dimantapkan. Hadir di majelis supaya kita tahu dikala terjadi persoalan dan permasalahan, kita tidak mengedepankan emosi, tapi yang ada adalah kebajikan. Dengan kearifan di dalam berkata dan berbuat. Kemudian yang selanjutnya, sering ucapkan kata-kata cinta kepada pasangannya. Kalau dahulu awal mulanya, Masya Allah, pokoknya dengan segala rayuannya. Ini mohon maaf, ini untuk yang pasangan tua bolong. Kadang-kadang lupa bahwasanya kita sudah punya laki, sudah punya istri. Kadang-kadang nerimo handphone saja. Halo say, padahal lagi orang. Halo papa, papanya siapa? Nah, hendaknya kita membangun rumah tangga, jangan pernah sungkan menyebut istri kita itu dengan panggilan sayang. Wahai sayangku, wahai idamanku. Kalau bukan istri dewek, ada mungkin istri tetangga. Nah, pasangan lama hendaknya seperti itu, supaya jangan mengalami kejemuan dan bosan. Kalaulah ada kita keluar sana, ada orang yang mampu menarik hati kita, tundukkan mata kita kembali kepada keluarga. Carilah siapa yang menjadi pasangan kita. Ini kadang-kadang enggak diperturutkan, di mana menurut daripada kebahagiaan semu yang Allah berikan di dunia ini. Kemudian berikan kejutan dan hadiah-hadiah kecil. Saya tidak menjelaskan tentang hak dan kewajiban, karena di buku itu sudah tertera jelas apa kewajiban suami, apa sebagaimana juga kewajiban istri termasuk haknya. Namun dalam membina rumah tangga kadang ada hal-hal kecil yang terlupakan, karena ternyata memupuk rasa cinta, kasih dan sayang itu mesti ada sampai akhir kehidupan. Kalau kemarin belum menikah mungkin ada ngasih hadiah kado ulang tahun. Ulang tahun tuh boleh dirayakan. Rasulullah juga merayakan, tapi dengan puasa. Man kita tidak ulang tahun pakai tiup lilin. Rasulullah udah ngajarkan itu. Nah begitu, mungkin kita dengan hadiah kecil sebagai bentuk perhatian. Kira-kira yang duduk di bawah nih, ada gak lakinya ngasih hadiah? Ada? Ada dulu, sekarang gak lagi. Ya, nah mestinya walaupun kita yang tua ini tetap harus jaga kemesraan. Ya, saya sampai hari ini, Pak, ulang tahun istri saya tidak pernah lupa, selalu saya buat hadiah-hadiah kecil. Begitu juga sebaliknya, bukan masalah angka. Itulah salah satu bentuk perhatian yang terindah buat pasangan kita. Bila perlu, kasih kado terindah. Kemana? Berangkat umroh sekaligus bulan madu. Aku yang mantap. Ya, saya sudah melakukan itu. Nah, jadi saya nyampaikan tidak hanya kata-kata, saya buat umroh plus hotel berbintang 5 sekaligus ibadah sekaligus bulan madu. Walaupun bulan madunya terlambat, tidak masalah, tunggu rezeki tentu. Kemudian yang selanjutnya, jangan suka membandingkan. Kalaulah rumput tetangga itu hijau, kenapa rumput kita coklat? Mungkin rumput tetangga itu dipupuk, disiram. Kalau istri tetangga cantik, istri kita tidak, mangkonya tinggal, berikan alat kosmetik, bawa dia ke salon, cantik lah tuh kan? Baru minta bedak dikit, alah sudah tua, bedak-bedak juga. Awak kau nenek-nenek katanya. Tidaklah semesti itu mestinya. Artinya apa? Mempercantik diri itu juga tidak harus pergi ke salon. Tapi yang lebih terindah, bagaimana kita mampu mempercantik diri kita dengan akhlakul karimah, dengan sapaan yang baik kepada istri, dengan kata-kata yang indah kepada suami, tidak saling merendahkan,
tidak menghujat, yang ada saling menghargai. Jadi mohon maaf kalau pengantin lama, karena sudah lama udah teringat lagi, sudah tahu perangainya, dulu belum tahu perangainya. Karena orang membina rumah tangga tidak seminggu 2 tahun kita akan tahu perangai pasangan kita masing-masing. Tapi setelah menikah, bahkan mungkin 5 sampai 10 tahun, barulah kita tahu perangainya. Jangan pulang kakek sudah 10 tahun menikah baru ngomong menyesal. Nyesal aku nikah dengan awak, dulu kok indah. Nah mestinya kita bangun secara bersama tanpa ada rasa egoisme, tanpa harus menyudutkan, tanpa harus merendahkan. Ini kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang yang menghinakan suaminya itu dah orang lain, dah istri dewe, istri sendiri. Ya, kadang-kadang yang menghinakan istrinya siapa? Suami sendiri. Sudah diceritai, malam kaget dipakai juga. Hendaknya jangan nanti khususnya kepada pasangan yang baru sedang duduk sanding ini, dari awal berjanji sampai akhir mautlah yang memisahkan nanti. Kemudian yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, luangkan waktu untuk keluarga. Sesibuk apapun kita sebagai suami dalam membina rumah tangga, sempatkan waktu kita untuk keluarga, karena harta yang tidak ternilai keluarga itu dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Buatlah apa harta banyak tapi keluarga berantakan. Sama kalau seandainya tinggal tidak serumah, kacau dibuatnya. Harta banyak berlimpah tapi suami tidak di rumah, berhari, berminggu, berbulan, kesepian. Hati-hati, bisa ternodai rumah tangga kalau tidak kuat iman. Begitu juga sebaliknya. Harta itu adalah hanya sebagai penunjang, tapi hidup tanpa harta repot juga. Karena kita tidak kenyang makan cinta, ya, tapi juga butuh kebutuhan yang mesti kita butuhkan daripada jasmani kita. Kemudian terakhir, berusahalah untuk terus mencapai kebebasan finansial. Istri berikan kebebasan, suami harus memberikan kebebasan kepada istri. Ya, mungkin dia punya cita-cita, selagi itu tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Istri boleh saja bekerja tapi harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan maka tidak boleh. Oleh karena itu, memang kita memiliki kekayaan dengan penghasilan yang cukup, bolehlah mungkin mengolah harta yang ada. Tapi kalau tidak, maka bicarakanlah baik-baik apa solusi terbaik, dan pergaulilah istri itu dengan baik. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri itu dengan baik. Nah, manakala kita mampu menghargai hak dan tanggung jawab kita sebagai suami dan juga sebagai istri, maka insya Allah tidak akan ada benturan bagi kita, hadirin rahimakumullah. Karenanya mesti kita saling menjaga. Apalagi dalam berumah tangga itu yang sangat penting adalah menjaga komunikasi. Tentulah kalau namanya pasangan baru, malam pengantin baru itu adalah malam yang dinanti-nantikan. Iya dah. Kalau yang lama udah lagi dah. Tapi jangan nanti tidak dikomunikasikan. Ada satu kisah, hadirin rahimakumullah. Ada pasangan pengantin baru, malam itu suaminya menyampaikan isyarat yang tidak dikomunikasikan dengan istri. Apa kata suaminya? Wahai sayangku, pesawat mau mendarat. Rupanya istri tidak ngerti, tidak ngeh. Ibarat sinyal itu tidak nyambung, tidak connect. Diulang lagi sama lakinya, pesawat mau mendarat, agak tinggi nadanya, marah. Yang ketiga ngulang lagi, pesawat mau mendarat, tahu, mulai itu tinggi.
Dasar istri tidak ngerti, balik badan, marah dia. Besok istri nanya dengan maknya, "Mah, tadi malam abang tuh bilang kayak ini, jawabnya apa, Mak?" Jawabnya begini. "Oh, itu saya tahu. Abang sih tidak mau ngomong terus terang," katanya. Akhirnya malam pengantin barunya berganti esok harinya. Karena suaminya masih marah, akhirnya istrinya mendahului. Boleh tak, Bu, istrinya mendahului? Boleh, pintar tuh. Ini khusus pasangan baru, istri boleh mendahului. Maka dalam cerita ini kemudian istrinya mendahului. Apa kata istrinya? "Landasan siap, Bang." "Bang," dirayu lagi. "Bang, landasan siap, Bang." Rupanya suaminya masih marah. Apa kata suaminya? "Pesawat rusak." Nah, ini kalau seandainya komunikasi yang tidak terjaga, ada mau keinginan suami kepada istri, kadang-kadang perlu disampaikan langsung, kadang-kadang tidak connect, bukan istrinya nak nyambung. Mestinya dalam pergaulan kehidupan kita semakin paham. Kalau kita bertambahnya waktu, bertambahnya umur, maka lebih luas pengetahuan kita. Biasanya perhatian saat pengantin baru dengan pengantin lama itu berbeda. Kalau pengantin baru pulang dari bekerja balik, kopi susu lah do di atas meja. Kopi gak kita? Hai, kopi, kata Yusuf, apa lagi? Balik susu lah ada di atas meja. Maklum belum punya anak. Biasanya ingat gak kita pengantin lama dulu? Punya anak sekot, tinggal gelasnya isi dak hati. Punya anak dua, balik ke rumah, gelasnya dak hati lagi. Punya anak tiga, jangan boro-boro ada buka todong saji isinya dak hati. Tapi istri masih meredam. "Wahai sayangku, apa hari ini tidak ada masak? Bang, mohon maaf, dedek yang kecil sedang sakit. Nasi ada di periuk, lauk ada di kuali, piring ada di rak piring. Prasmanan bayi Bang Yo." Ketemu suami yang pengertian, alangkah indahnya. Adonian laki kok sampai kini makan tuh nak diambil kan? Ada tak di sini? Ada di sini, nah di lain tempat. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah punya anak, mestinya suami paham cinta kasih itu akan terbagi dengan sendirinya. Perhatian tidak semata-mata sepenuhnya kepada suami, tapi juga terbagi kepada anak. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab rumah tangga yang kerepotan karenanya, suami mestinya peduli, membantu. Begitu juga sebaliknya. Tidak kemudian perkara pekerjaan dibawa ke rumah, tapi kalau ada hal-hal yang memerlukan pendapat, silakan untuk dibahas, tapi dengan bijak, dengan penuh saling menghargai dan saling menghormati. Karenanya ke depan terakhir, didiklah anak-anak keturunan nanti menjadi didikan yang penuh dengan balutan cinta dan kasih, khususnya pendidikan agama sedini mungkin. Hadirin rahimakumullah, rasanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kedua mempelai dan juga pengantin lama. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun khusus untuk kedua mempelai. Bulan puasa makan kurma, satu butir untuk berbuka. Yang tunggu lama-lama, ini bersanding penuh bahagia. Pantun nak duo seiring, ujung pandang kota Palu, jalan-jalan tentunya seru. Pandang memandang tersipu malu, alangkah indahnya pengantin baru. Nak tigo seiring, bayi manis suka ditimang, kalau meliontin ayo gantungkan. Matikan lampu biar remang-remang, malam pengantin lanjutkan.
Hadirin rahimakumullah, terakhir kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa keduanya atas kesalahan-kesalahan dalam perjalanan menuju pelaminan ini, atas kesalahan kepada kedua orang tuanya, dan atas kesalahan lainnya. Maafkanlah segala khilaf mereka, sucikan hati mereka, luruskan niat mereka, kuatkan tekad mereka, bimbinglah keduanya ke jalan yang Engkau ridhai, dan lindungilah mereka dari segala tipu daya syaitan agar dapat menapaki jalan kehidupan baru ini di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Ahad, satukan hati keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau satukan antara Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau jadikan telaga kasih sayang antara Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra, sebagaimana Engkau sematkan cinta kasih yang tulus antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimatus Zahra. Ya Allah, ya Wadud, jadikanlah kedua mempelai sebagai suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga diri di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan dalam ketaatan, saling mendoakan dalam kebaikan, serta saling menyempurnakan dalam beribadah. Wa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah yang Maha Pemurah, satu padukanlah mereka berdua dalam kebahagiaan dan kemesraan. Limpahkanlah keduanya rezeki akan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, yang menyenangkan pandangan mata keduanya, dan putra-putri yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Dan jadikanlah keduanya pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sowan Radis Agi yang telah memberikan naskah pernikahan. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia. Selanjutnya acara ramah tamah yang telah disediakan oleh tuan rumah di bagian pojok kanan saya, kepada Bapak Suwandra agar bisa membuka ramah tamah tersebut dan diikuti oleh bapak-bapak yang lain. Kepada beliau dipersilahkan. Saya sebagai MC pada pagi hari ini, jika terdapat kesalahan, tersalah duduk, tersalah taruh, tersalah adat, tersalah tutur kata maupun budi bahasa, salah pula tegur sapa antara kita semua. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada ibu bapak saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang kau tangisi, semoga gantiku lebih dapat mengerti dirimu. Aku baca meninggalkan kaki yang ku cinta,
rela mendengar hidup menderita. Hati ini takkan rela mendengar hidup menderita. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila